Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelek. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. تكن برسول الله نصرته. Jelek nih, jelek. Suara jelek. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في آجاه. Cek jelek. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتاهم. Walayadi, ini kurang gede suaranya, speaker jelek semua suaranya sih, bukan yang benar stylenya. Walayadi Rasulallahi jahuka bihi idhil karimu tajalla. Speaker jelek suaranya nih, speaker jelek suaranya. Bagus nggak? Cek, jelek suaranya jelek. Suara pelan, شيخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن من أحمد السقاف إلى شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى شيخنا وربي أرواحنا كي حجي ضياء الدين من الخير وإلى روح الشيخ سيد بن محمد باشر الشيخ عبد الله بن عبد الله وخضرم وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم ويمنانهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya bikhilafi ya Bu ya, bikhilafi ma law labisahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bikhilafi ma law labisahu litajammulin aw nahwihi wa in kana zaidan fayughfa hatta an kathirihi. Speaker gimana sih? Ini buat orang banyak speaker, bukan buat Anda. Orang banyak yang di luar, yang di dalam. Wa kharaja bil ajnabi wa huwa ma lam yahtaj limumasatihi nahu ma'u tuhrin wa syurbin. Jelas nggak Bu suaranya Bu? Hah? Nggak jelas suaranya. Gimana sih? Yang ngaji kan banyak, dari jauh-jauh yang ngaji, bukan orang dekat, banyak orang jauh yang ngaji. Mik kadang bagus sampai mik. Nah, pengajian kan saban minggu, masa nggak diperhatiin saban minggu pengajian? Nggak ada mic yang bagus, ganti nih. Kalau saban minggu mesti dites udah peka nih, mesti yang saban minggu ngetes udah boleh tahu. Nggak kecil, nggak ngaung, nggak kecil banget capek ngajar, gede ngaung. Pengajian saban minggu, kan setahun sekali pengajian saban minggu.
Cek, cek. Wa huwa ma lam yahtaj limuasatihi nahwu ma'i tuhrin wa syurbin wa tanzifin wa tabarrudin wa tanshifin ihtajahu wa ma saqata ala al-ma'fuwi anhu min ma'kulin wa mashrubin hala ta'atihi wa ma'in subba fil am'a'i li ikhraji ma fiha wa ma'i balali ra'sihi inda halqihi wa mumasati alati nahwi fasdin binahwi raikin aw duhnin wasairi ma yahtaju ilaihi falaysa bi ajnabiyyin fala yadurru mukhalatatul ma'fuwi anhu lahu. Qala asy-Syarqawi walau rasya badanahu aw thawbahu al-mutanajjisa bima'fuwin anhu ufiya anhu inda ar-Rashidi wa hadha kulluhu bin nisbati ila as-salati wa nahwiha la li nahwi ma'i'in falau waqa'a al-mulawwathu bidzalika fihi najisahu illam yahtaj ilaihi falau adkhala yadahu li ikhraji ma fi ina'in wa hiya mulawwathatun bidzalika lam yadurra in kana nasiyan wa illa tanajjasa wa hadha ma'tamadahu syekhuna al-Hafniyu khilafan liman atlaqa al-afwa intaha. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumi wa bimuqtid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin najis yang dimaaf ya Bu ya. Kayak model darah jerawat, darah bisul, kemudian darah nanah koreng, darah nyamuk, darah bangsat, darah kutu. Itu semua kalau seandainya sengaja, bisul sengaja dipecahin, atau jerawat sengaja dipecahin, atau ibu sengaja nepok nyamuk sehingga berdarah itu nyamuk, kalau sengaja sedikit darahnya maka hukumnya dimaaf. Bagaimana hukumnya kalau sembahyang? Maka hukumnya sah sembahyangnya kalau memang disengaja, tapi yang keluarnya sedikit darahnya. Tapi kalau memang darahnya keluarnya banyak, ibu lagi bisulan, mencet bisul, kemudian keluar darahnya banyak, bagaimana hukumnya? Hukumnya najis mutawassithah, enggak dimaaf. Sembahyang dihukumkan enggak sah dan batal sembahyangnya. Jelas ya Bu ya? Kalau seandainya memang enggak sengaja, ibu punya jerawat, punya bisul, punya koreng, enggak sengaja, kemudian bisulnya pecah sendiri,
jerawatnya pecah sendiri, atau korengnya terlumpas sendiri, keluar darahnya, keluar nanahnya sedikit banyak, maka hukumnya adalah dimaaf karena nggak sengaja ya Bu ya. Jadi bedain tuh antara darah yang memang dari jerawat, bisul, koreng yang ibu sengaja keluarin, ibu sengaja pencet, bedakan dengan yang nggak sengaja dipencet. Kalau tadi yang sengaja, lihat darahnya, kalau sedikit darahnya maka dihukumkan najisnya najis yang dimaaf. Ibu lagi sembahyang, kemudian ibu sengaja-ngaja pecahin jerawat ibu, sedikit darahnya keluar, sembahyang sah Bu? Sah nggak sembahyangnya Bu? Sah sembahyangnya. Kenapa demikian? Sedikit darah, sengaja itu jerawat bisul dipecahin, maka hukumnya adalah dimaaf. Tapi kalau udah banyak, maka dihukumkan darahnya najis mutawassithah, sembahyang maka dihukumkan batal. Kalau memang nggak sengaja, ibu lagi sembahyang, kemudian bisul ibu pecah, keluar darah, mau sedikit mau banyak, atau ibu jerawatan, kemudian jerawatnya pecah sendiri, keluar darah sedikit banyak, maka hukumnya dimaaf. Sembahyang ibu dihukumkan sah dan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Kemudian yang kemarin, kalau seandainya dihamparkan, ibu di rumah nggak ada sajadah, yang ada baju ibu yang ada darah yang dimaaf, darah dari bisul, darah dari jerawat, darah dari korek, ibu hamparin, dibikin sajadah, kemudian ibu sholat di atasnya, maka sembahyang ibu dihukumkan sah dengan syarat darah yang keluar tersebut hanya sedikit saja. Jadi kalau darah yang dimaaf sedikit saja ada pada baju yang ibu hamparkan, itu baju dipakai untuk sebagai sajadah, maka dihukumkan kalau sedikit saja dihukumkan sah sembahyang yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Tapi kalau banyak, bagaimana hukumnya? Ada darah yang dimaaf tapi banyak, ibu hamparkan atau ibu bawa, ibu pakai, ibu bawa, ibu gendong atau sebagai rida, sebagai sorban, itu bagaimana hukumnya? Maka dihukumkan kalau darahnya banyak, maka dihukumkan tidak sah sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Ngerti ya? Jadi beda pada masalah darah yang dimaaf yang nempel di baju atau yang nempel di badan ibu. Kalau yang pertama, darahnya itu darah dari bisul, dari jerawat, dari korek, kemudian pecah sendiri, sedikit banyak dihukumkan dimaaf. Nempel di baju ibu, ibu lagi sembahyang, nempel di mukena ibu, ibu lagi sembahyang, itu bisul, jerawat, korek, pecah sendiri, mau sedikit mau banyak darahnya hukumnya dimaaf. Ibu lagi sembahyang, maka sembahyang ibu dihukumkan sah nggak Bu? Sah, seperti itu. Kenapa demikian? Karena bisulnya, jerawatnya, korengnya pecah sendiri, tidak ibu pecahkan. Kalau ibu pecahkan, jerawat, bisul, koreng ibu pecahkan, maka lihat darahnya. Kalau darahnya sedikit, maka hukumnya dimaaf. Sholat ibu dihukumkan sah nggak Bu? Ibu lagi sembahyang, kemudian ibu iseng, jerawat ibu pecahin. Pas ibu merasain darahnya sedikit keluarnya, itu darah hukumnya dimaaf. Ibu lagi sembahyang, sah nggak sembahyang ibu? Sah, terusin. Kenapa demikian? Sedikit keluarnya yang tadi ibu pecahin secara sengaja. Tapi kalau sudah banyak, maka dihukumkan najis mutawassithah. Ibu lagi sembahyang, pecahin bisul yang ada di tangan ibu misalnya, pas ibu pecahin darahnya keluar banyak, karena ibu pecahin secara sengaja, maka dihukumkan darah bisul tersebut darahnya najis mutawassithah. Ibu lagi sembahyang, sangat sembahyang ibu? Enggak, langsung batal sembahyang yang ibu kerjain. Jelas ya Bu ya? Ngerti ya? Yang kedua tadi, ada darah bisul, darah jerawat, darah koreng. Kemudian baju yang kena darah tersebut sedikit doang kenanya. Ibu karena nggak ada sajadah, misalnya Bu ya, nggak ada sajadah, nggak ada karpet,
yang ada hanya baju yang ibu punya, sementara di baju tersebut ada sedikit darah dari bisul, jerawat, koreng. Ibu hamparkan, ibu pakai sebagai sajadah itu baju, maka dihukumkan sembahyang ibu sah. Kenapa demikian? Darah yang ada pada baju yang ibu hamparkan tersebut hanya sedikit saja. Tapi kalau banyak, darahnya banyak, bajunya ibu hamparkan, dipakai sebagai pengganti sajadah, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan tidak sah. Jelas ya Bu ya? Jadi bedakan ya Bu ya, antara darah yang nempel pada baju yang ibu pakai dengan darah yang tadi ada pada baju yang ibu hamparkan sebagai pengganti daripada sajadah. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Bi khilafi ma law labisahu litajammulin. Lain halnya kalau itu baju dipakai seumpama untuk sebagai alat menghias diri. Ibu pakai gomis, pakai dress, itu sebagai penghias diri ibu. Sementara ada darahnya, wana au nahwihi atau selainnya. Wa in kana zaidan, kalau lebih, fayufa hatta an kathirihi, maka hukumnya dimaaf sekalipun banyak darahnya. Ibu jerawatan, ibu bisulan, ibu korengan, kemudian tadi ibu lagi sembahyang, darah itu pecah, jerawat itu pecah, bisulnya pecah, korengnya lepas sendiri, darahnya keluar sedikit banyak, maka hukumnya darah tersebut dimaaf. Sembahyang ibu sah nggak Bu? Sah sembahyang ibu. Kenapa demikian? Darah tersebut hukumnya dimaaf, bukan masuk pada najis mutawassithah. Ngerti ya Bu ya? Ibu sembahyang nih, gomis yang ibu pakai, dress yang ibu pakai, mukena yang ibu pakai, pas ibu lagi sembahyang, bisul ibu pecah, kemudian pecah sendiri, nggak ibu pecahin, keluar darah sedikit banyak, kan tadi hukumnya bagaimana Bu? Darahnya adalah dimaaf ya Bu ya, karena pecah sendiri. Itu darah nempel di gomis yang ibu punya, atau dress yang ibu punya, atau mukena yang ibu pakai, maka bagaimana hukum sembahyang ibu? Sah nggak sembahyang ibu? Sah. Kenapa demikian? Karena darah dari bisul, jerawat, koreng tersebut pecahnya sendiri, tidak ibu pecahkan. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Sama kayak nyamuk ya Bu ya? Sama kayak nyamuk, kayak kutu, kayak bangsat. Dulu kan masih pakai kapuk ya Bu ya? Kapuk kan suka ada bangsatnya Bu ya? Nah, ibu suka bersihin bangsat kan tuh? Nah, kadang-kadang suka ibu pites itu bangsatnya, keluar darahnya, darah bangsat yang ibu pites keluar darahnya. Bagaimana hukum darah bangsat yang ibu pites tadi secara sengaja? Kalau sedikit darahnya, maka hukumnya dimaaf. Kalau banyak darahnya, maka hukumnya adalah najis mutawassithah. Ibu udah wudu ini, udah masuk sholat waktu zuhur, zuhur sudah masuk, ibu udah wudu, pengen siap sembahyang, ibu pakai mukena udah rapi, ada nyamuk lewat depan muka ibu, kan ibu langsung apa ibu tuh? Langsung tepok. Pas tepok, nyamuk ini ngeluarin darah. Kalau sedikit bagaimana hukumnya? Sedikit maka hukumnya dimaaf, nggak perlu ibu cuci darah tersebut ya Bu ya, kalau sedikit doang. Tapi pas ibu tepok, nyamuknya nyamuk yang banyak darahnya, keluar darahnya banyak di tangan ibu jangan langsung sembahyang Bu. Kenapa demikian? Darah yang keluar itu hukumnya apa Bu? Najis mutawassithah. Tuh ya Bu ya. Kalau ibu langsung sembahyang, sah nggak sembahyang ibu? Nggak sah. Kenapa demikian? Ada darah nyamuk yang banyak tadi yang ibu tepok, itu hukumnya adalah najisnya najis mutawassithah. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Sama kayak kutu ya Bu ya. Ibu suka nyari kutu anak kan Bu ya? Ibu nyari kutu anak, ibu pites tuh kutu ya Bu ya. Ada nggak darahnya Bu? Darahnya ada.
Kalau sedikit doang darahnya sebab ibu pites keluar dari kutu di kepala, maka hukum darah tersebut dimaaf. Ibu pengen sembahyang, udah rapi, udah wudu, udah pakai mukena, anak ibu minta cariin kutu. Ibu cariin terus tuh, dapat kutunya. Ibu pites kutunya, kemudian ibu lihat sedikit darah yang keluar. Itu darah yang sedikit dari kutu kepala anak ibu, hukumnya apa, Bu? Dimaaf. Ibu sembahyang langsung, sah nggak sembahyang ibu? Sah tuh. Kenapa demikian? Sedikit saja dari darah kutu yang berasal dari kepala rambut anak ibu. Tapi kalau seandainya itu kutu ibu pites, ternyata itu kutu mengeluarkan darah yang banyak, maka tangan ibu, kuku ibu kan ada darahnya, Bu ya. Jangan langsung sembahyang, jangan langsung sholat. Kenapa demikian? Darah kutu yang banyak yang tadi ibu pites, yang keluarnya banyak, hukumnya adalah najis mutawassithah. Kalau ibu langsung sembahyang, sah nggak sembahyang ibu? Nggak sah. Kenapa demikian? Kutu tadi ibu sengaja pites dan darahnya keluarnya banyak. Ngerti ya Bu ya? Kadang-kadang ada yang dimakan ya Bu ya. Ada yang dimakan kutunya. Saya lihatin di ibu kok dimakan kutunya. Bukan dibuang, dimakan kutunya. Jelas ya Bu ya? Jadi darah nyamuk, darah bangsat, darah kutu kepala demikian. Sedikit ibu pites, maka dimaaf darahnya. Tapi ibu pites kemudian darahnya banyak, maka dihukumkan najis mutawassithah. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Kemudian wa kharaja bil ajnabiyyi, dan tidak termasuk dengan kalimat ajnabi. Ajnabi ini benda lain. Yang kemarin ya Bu ya, selama darah tersebut tidak bercampur dengan benda lain, maka hukum darah tersebut adalah hukumnya dimaaf. Wa huwa, yaitu malam yahtaj, adalah sesuatu yang tidak butuh limumasatihi nahwu ma'i tuhrin, karena menyentuhnya seumpama air untuk bersuci, wasyurbin, air untuk minum, watanzifin, air untuk menyuci. Misalnya tanzif itu buat nyuci baju, buat mandi ibu, tanzif namanya, buat bersih-bersih, bersihin baju, bersihin badan ibu, tanzif namanya, ma'u tanzif. Watabarrudin, air yang menyejukkan, ibu pakai buat mandi, tujuannya untuk tabarrud, menyejukkan badan ibu, disebut dengan ma'u tabarrud. Watansyifin, atau air yang dipakai untuk mengelap, ihtajahu, yang ibu butuhkan. Wa masaqata 'alal ma'fuwi anhu, dan sesuatu yang jatuh di atas sesuatu yang tadi najisnya dimaaf, darah tadi dimaaf. Min makulin, dari makanan, wa masyrubin, minuman, hala ta'atihi, waktu ingin dikonsumsinya, wa ma'in subba fil am'ai, dan air yang dituangkan pada usus, li ikhraji ma fiha, untuk mengeluarkan sesuatu yang ada pada usus tersebut. Wa ma'i balali ra'sihi inda halqihi, dan air bebasahan kepala ketika dicukur habis. Kan orang kalau rambutnya dibotakin habis disiramin air ya Bu ya, itu disebut dengan ma'i balali ra'sihi inda halqihi. Wa mumasati alati nahwi fasdin binahwi raiqin aw duhnin, dan seumpama untuk menyentuh alat daripada yang dipakai buat sangra, seumpama air atau minyak. Kan habis sangra, maka itu alat yang dipakai disiram dengan air atau disiram dengan minyak. Wasairi ma yahtaju ilaihi, dan seluruhnya yang dibutuhkan olehnya, falaisa bi ajnabiyyin, maka bukan benda lain. Bagaimana hukumnya? Kalau bercampur dengan darah yang disebutkan tadi di atas, fala yadurru mukhalatatul ma'furi anhu lahu, maka tidak apa-apa bercampur dengan darah yang dimaaf tersebut. Ibu punya baju
kemudian di baju tersebut tadi ada darah jerawat, ada darah bisul, ada darah koreng yang tadi pecah sendiri. Darah tersebut kan hukumnya najis, dimaaf ya Bu ya. Kemudian bercampur dengan air minum ibu. Kan tadi selama darah yang dimaaf tadi tidak bercampur dengan sesuatu benda yang lain, maka tetap dihukumkan najis yang dimaaf. Nah sekarang bagaimana kalau darah yang di baju ibu tadi, yang dari bisul, dari jerawat, dari koreng, kemudian bercampur dengan air. Air ini ibu biasa pakai minum, atau air yang ibu biasa pakai buat mandi, atau air yang ibu biasa pakai buat kelap badan ibu, atau air yang emang dipakai misalnya makanan atau minuman yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya tidak apa-apa bercampur darah tersebut dengan sesuatu yang lain tadi. Hukumnya bagaimana? Maka dihukumkan adalah sah sholat sekalipun bercampur dengannya. Darah ibu misalnya di baju, darahnya dari koreng, dari bisul, dari jerawat. Yang ini darah hukumnya dimaaf. Kena cipratan air minum ibu. Kan itu benda yang lain ya Bu ya. Selain dari apa Bu? Darah yang keluar. Bagaimana hukum darahnya? Tetap darahnya hukumnya najis yang dimaaf. Ngerti ya Bu ya? Artinya tidak berpengaruh terhadap najis tersebut yang tadi hukumnya dimaaf. Ibu lagi sembahyang, kemudian darah bisul ibu pecah sendiri, darahnya yang keluar banyak. Air minum ibu tumpah, kena di baju tersebut. Bagaimana hukum bajunya? Hukum bajunya yang ada darah bisul itu tetap najisnya najis yang dimaaf. Sembahyang ibu bagaimana hukumnya? Sembahyang ibu, sholat ibu hukumnya sah. Jelas ya Bu ya? Jadi sekalipun bercampur dengan air minum ibu, air mandi ibu, sekalipun demikian bercampur dengan minyak yang ibu pakai misalnya, untuk misalnya setelah ibu melakukan sangrai fasad tadi, maka hukumnya darahnya tetap dimaaf. Artinya bagaimana? Sholat ibu, sembahyang ibu dihukumkan sah dan tidak batal. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Contoh lagi, ibu lagi sembahyang, kemudian koreng ibu pecah, terkelupas, keluar darah. Kan darah itu hukumnya apa Bu? Dimaaf. Kena mukena ibu, darah yang dimaaf tadi kena mukena ibu. Air yang biasa ibu pakai buat minum ibu tumpah, kena bagian pada mukena itu, darahnya bercampur dengan air. Kan tadi sebelumnya darah yang dimaaf itu adalah hukumnya tetap dimaaf selama tidak bercampur dengan sesuatu yang lain ya Bu ya. Kan itu air sudah masuk apa Bu? Sesuatu yang lain bercampur dengan air. Bagaimana hukum darah itu? Darah tersebut hukumnya tetap najisnya najis yang diapakan Bu? Yang dimaaf. Ibu sembahyang, kemudian kena air tersebut, pas tadi koreng ibu pecah, kemudian kena ibu, tumpah air yang ibu pakai biasa buat minum di bagian itu, pas kena. Bagaimana hukum darah itu? Darahnya tetap hukumnya najis yang dimaaf. Sana sembahyang ibu Bu? Sah. Kenapa demikian? Karena dihukumkan demikian dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Tapi ingetin ya Bu ya, kalau seandainya tadi keluarnya sengaja ibu pencet, sengaja ibu pecahin, keluar darahnya banyak, ingetin ya Bu ya, darah yang banyak itu najis mutawassithah. Kalau sengaja ibu apain Bu? Ibu pencet, bisul, jerawat, koreng, darah nyamuk, darah kutu, darah bangsat, sengaja ibu pecahin, sengaja ibu tepok, darahnya banyak, darahnya hukumnya najis mutawassithah. Kalau sengaja. Kalau sedikit doang, ibu sengaja tepok, sengaja pecahin, maka dihukumkan adalah najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Ngerti ya?
Dan ibu udah ngerti tuh, misalnya ada nyamuk, ibu tepok, tangan ibu lihat dulu, darah nih, sedikit darahnya dimaaf. Tapi lebih hati-hati, ibu apain bu? Cuci aja udah. Kenapa demikian? Khawatir nanti ini adalah darahnya banyak ukurannya. Jelas ya bu ya? Jadi demikian pada hukum agama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala Asy-Syarqawi, berkata al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullah, walau rasya badanahu aw thawbahul mutanajjisa bima'fuwin anhu. Kalau seandainya seseorang mempercikkan badannya atau bajunya yang terkena najis, bima'fuwin anhu, dengan najis yang dimaaf. Ada orang lagi sembahyang bu, kemudian bajunya kena darah, darahnya darah yang dimaaf, yang tadi ya bu ya, bisulnya pecah sendiri, jerawatnya pecah sendiri, korengnya pecah sendiri, sedikit banyak maka dihukumkan darahnya diapain bu? Dimaaf tuh, karena pecah sendiri. Kemudian ada orang lain atau dia sendiri ambil air, dicipratin pada bagian tersebut, pada baju yang terkena darah yang dimaaf tadi. Bagaimana hukum itu darah? Ufiya anhu, hukumnya tetap najisnya najis yang dimaaf. Ibu lagi sembahyang, korek ibu pecah sendiri, keluar darah banyak, kena mukena ibu. Kemudian anak ibu lagi main air, terkena cipratan dari air tersebut, kena darah yang tadi dimaaf. Terus bagaimana hukum darah itu? Hukum darah itu tetap najisnya najis yang diapakan bu? Yang dimaaf. Sembahyang ibu bagaimana hukumnya? Sah nggak bu? Sah, tetap dihukumkan sah. Ini pendapat siapa? Pendapat Indar Rasyidi, pendapat daripada Al-Imam Ar-Rasyidi rahimahullah. Wa hadza kulluhu bin nisbati ila salati wa nahwiha. Ini semuanya dinisbahkan kepada salat dan selain salat. Ibu salat atau tidak salat maka dihukumkan demikian. Najis itu hukumnya adalah najis yang dimaaf. Misalnya ibu lagi nggak sholat ini, ibu lagi nggak sholat, kemudian ada kutu yang ibu cari, ibu pintas, kemudian ibu lihat sedikit darahnya, lagi nggak sholat ibu nih, maka dihukumkan darah sedikit dari kutu kepala itu hukumnya apa bu? Dimaaf. Kenapa demikian? Dipites secara sengaja dan sedikit keluar darahnya, maka hukumnya dimaaf. Ibu sembahyang, darah tadi dari kutu kepala tersebut yang tadi ibu pites secara sengaja, yang keluar sedikit tadi, ibu sembahyang, ibu nggak cuci lagi, ibu pakai sembahyang sampai kelar. Gimana hukum sembahyang ibu? Sah nggak bu sembahyang ibu? Sah, sembahyang ibu dihukumkan demikian. Jelas ya bu ya? Ngerti ya? La linahwi ma'iin, tidak dihukumkan seumpama zat cair. Kalau zat cair tidak. Zat cair hukumnya najisnya menjadi najis mutawassithah. Zat cair contohnya apa? Misalnya air teh, air kopi, air susu, air sirup. Misalnya ibu lagi sembahyang, kemudian bisul ibu pecah sendiri, keluar darahnya banyak atau sedikit, maka hukumnya bagaimana bu? Bagaimana hukumnya bu? Ibu lagi sembahyang, keluar darah yang ibu punya dari bisul ibu, pecah sendiri, sedikit banyak, bagaimana hukum darahnya bu? Dimaaf hukumnya. Kemudian anak ibu lagi bercanda, dia bikin sirup, sirup itu kena di mukena ibu yang ada darah tersebut, bagaimana hukum najisnya bu? Najisnya sudah berubah, yang tadinya najis yang dimaaf menjadi najis mutawassithah. Sembahyang ibu bagaimana hukumnya?
langsung batal wudu. Kenapa demikian? Karena itu al-ma'i, zat cair, bukannya air. Jelas ya Bu ya? Jadi selama yang terkena ke bagian darah tersebut hanya air, maka dihukumkan najisnya tetap najis yang dimaaf. Tetapi kalau sudah dari zat yang lain, maka dihukumkan najisnya berubah. Yang tadinya najis dimaaf maka menjadi najis mutawassithah. Sembahyang ibu dihukumkan batal dan tidak sah. Jelas ya Bu ya? Falau waqa'al mulawwatu bidzalika fihi, kalau seandainya jatuh al mulawwatu yang dikenai daripada darah tersebut, fihi padanya najisahu, maka dihukumkan menjadi najislah dia, id lam yahtaj ilaihi, jika dia tidak membutuhkannya. Falau adkhala yadahu li ikhraji ma fi ina'in, kalau seandainya ada orang yang masukkan tangannya untuk mengeluarkan sesuatu yang ada pada bejana, wa hiya mulawwatatun bidzalika, sementara itu bejana sudah tercemar, terkena dari darah tersebut yang tadi hukumnya dimaaf. Bagaimana hukumnya? Lam yadurra in kana nasiyan, maka tidak apa-apa jika dia kondisinya kelupaan. Wa illa, kalau tidak kelupaan secara sengaja, tanajjasa, maka dihukumkan menjadi najis, yang sesuatu yang terkena najis atau disebut dengan mutanajjis. Wa hadza ma'tamadahu syekhuna al-Hafniyu, inilah yang disandarkan oleh guru kami al-Imam al-Hafni rahimahullah, khilafan liman atlaqal afwa intaha, lain dengan pendapat ulama yang mengatakan hukumnya dimaaf. Wallahu a'lam bishawab. Tandain besok insyaallah sampai bacaannya walladzi atlaqal afwa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.